Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Alhamdulillah kita kembali bertemu di Berita Islami Masa Kini. Dan kali ini bersama saya Teguh Wisnu dan guru kita Ustadz Khalid Baslama. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ada beberapa pembahasan Ustadz. Dan tema kita kali ini adalah tentang pernikahan. Dan ada menjadi sorotan Ustadz tentang ada beberapa orang yang akhirnya memang menunda pernikahan itu karena alasan pendidikan. Ada juga orang tua yang menyuruh, dibilang, udahlah kamu selesaikan dulu S1 kamu, baru kamu menikah gitu. Kamu cari kerja dulu, baru kamu menikah gitu. Tapi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Antum Ustadz, itu masalah, apa sih Ustadz itu pernikahan di dalam Islam? Bisa dijelaskan Ustadz? Baik. Jadi sebenarnya Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur segala sesuatu seluk-beluk kehidupan manusia. Di antaranya adalah masalah kasus perkembangbiakan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dengan nama nikah ini. Dan nikah ini adalah bagian daripada ibadah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah bagian dari sunnahku dan siapa yang menolaknya maka dia bukan bagian dari pengikutku. Jadi di sini kita tahu nikah itu perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang sempat mengatakan atau 3 orang sahabat mengikrarkan. Yang pertama mengatakan karena mereka mau ibadah ekstra. Yang satu mengatakan saya mulai sekarang akan sholat malam tidak mau tidur. Yang satu lagi mengatakan saya akan puasa dan tidak mau buka puasa sampai saya sudah tidak mampu lagi. Misalnya hari ini maghrib dia masih mampu, dia lanjutin lagi sampai besok. Begitu seterusnya. Dan yang satu mengatakan saya tidak akan nikahi wanita karena saya takut terganggu ibadah saya. Waktu didengar oleh baginda Nabi SAW, beliau langsung mengatakan, telah sampai kepada saya berita ada beberapa orang di antara kalian mengatakan begini dan begitu. Ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya sholat malam dan saya tidur. Saya puasa dan saya berbuka puasa dan saya menikahi wanita. Sampai menolak sunnahku, bukan dari golonganku. Masya Allah. Jadi Ustaz, memang ini pentingnya dalam pernikahan, suatu pernikahan itu di dalam Islam ya Ustaz ya. Ustaz, tapi kalau tanggapan Antum gimana Ustaz? Pandangan bagi orang-orang yang memang menunda pernikahan itu karena alasan pendidikan saja gitu. Jadi perlu digarisbawahi satu hal sebenarnya. Jadi tidak ada hubungannya antara ibadah dengan prestasi dunia. Gitu. Sama sekali kalau jadi jangan sampai nanti masjid sudah bagus di dekat rumah saya, sudah mewah baru saya mau sholat. Nggak ada hubungannya sama sekali. Oh, baik. Atau nanti saya sudah sehat baru saya sholat. Nggak ada hubungannya masalah itu. Sama halnya dengan menikah. Tidak mungkin kita menikah nanti kalau sudah ada prestasi dunia. Kalau kita lihat rentetan histori para salafus saleh dari sahabat dan tabi'in, mereka menikah tanpa ada hubungannya dengan prestasi ekonomi, prestasi pendidikan dan seterusnya. Seperti misalnya ada seorang sahabat pernah hadir di masjid Nabi SAW. Kemudian ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, saya menawarkan diri saya. Kalau anda mau nikah dengan saya silahkan. Waktu Nabi SAW melihat, Nabi merasa tidak punya hajat dengan perempuan ini atau wanita ini. Lalu beliau tawarkan kepada audiens yang hadir. Siapa dari kalian mau menikahi wanita ini? Seorang sahabat mengangkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba pulang ke rumahmu. Cari walaupun cuma cincin perak supaya kau bisa jadikan sebagai mahar. Maka dia pulang ke rumahnya, dia kembali mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Di rumah hanya ada piring, perlengkapan yang sehari saya pakai gitu. Jadi jelas saya tidak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, aku sudah menikahkanmu dengan perempuan ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang kau miliki. Sisi yang lain, para sahabat kalau mau menikah tidak pernah menunda. Mereka melihat hari ini cocok, mereka melamar dan malam hari mereka sudah jadi pengantin. Masya Allah. Jadi begitu mudahnya. Iya. Tidak seperti kita dipersulit kesannya kalau menikah harus punya persiapan sekian bulan, sekian tahun. Sehingga akhirnya bisa saja dia malah jadi terhambat dalam mengerjakan ibadah itu. Dan sementara kalau dalam pandangan saya pribadi sebenarnya, saya melihat pernikahan itu jalan tol menuju ke surga. Masya Allah. Jadi kalau orang menjadi suami misalnya, dia tinggal fokus bagaimana memberikan hak-hak istrinya, hak-hak anaknya, maka dia sudah mendapatkan pahala yang melimpah. Dia fokus dengan orang tuanya misalnya. Jadi lingkup keluarga itu. Sama istri, dia fokus kepada suaminya, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah. Anak-anaknya, juga tentu orang tua dan mertuanya misalnya. Maka sudah cukup untuk membuat dia masuk ke dalam surga. Tanpa dia harus mengejar banyak hal di luar. Apalagi kalau dia melakukan hal kebaikan yang banyak di luar rumahnya.
maka itu sudah sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi jalan tol menuju surga ini karena banyak amalan yang bisa dilakukan oleh seorang suami di dalam pernikahan Ustaz ya. Iya. Ataupun istri Ustaz ya, bisa melakukan banyak pahala di situ ya, melakukan amalan yang luar biasa. Baik Ustaz, ini juga saya mau tanyakan soal pernikahan itu bisa menjadi wajib, sunnah, ataupun menjadi haram. Itu bisa saja Ustaz ya. Tapi nanti Antum bisa jelaskan di segmen kedua. Kita break dulu Ustaz ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Itunya harus di-take ya? Baik pemirsa, kita kembali di Berita Islami Masa Kini. Ustadz, nikah itu bisa menjadi wajib kapan, jadi sunnah kapan, dan jadi haram itu kapan Ustadz? Bisa dijelaskan Ustadz? Ya, jadi para ulama menjelaskan tentang masalah tahapan hukum nikah ini. Dia akan menjadi wajib kalau seseorang sudah merasa mampu, maksudnya secara fisik, kondisi ya, situasi. Kemudian juga khawatir dirinya terjerumus dalam hal yang diharamkan. Seperti misalnya dia sudah tahu dia akan terjerumus pada zina misalnya, makanya sudah jadi wajib bagi dia. Dia akan menjadi sunnah kalau seseorang tidak merasa dirinya akan terjerumus pada yang haram, tapi dia merasa sudah mapan saja, dia ingin melangkah, maka sunnah. Dan dia bisa menjadi makruh kalau dia merasa menikahnya dia di saat ini, di waktu ini, atau di tempat atau situasi ini adalah mudaratnya lebih besar. Seperti misal pada saat dia di luar negeri, hanya karena dia takut tidak bisa mengontrol syahwat, kemudian dia melangkah menikah, padahal sebenarnya status orang-orang yang akan dinikahi di negara itu mungkin lebih berefek buruk pada dia, bagi dia nanti ke depannya. Nampaknya lebih buruk Ustaz ya? Seperti misal nanti susah adaptasi segala macam, ini jadi makruhnya. Kemudian dia bisa menjadi haram kalau dia menikah dengan misal dia seseorang laki-laki menikah dengan istrinya orang. Belum status cerai. Kan ada gitu ya. Biasanya masa iddahnya atau belum ya? Di masa iddah misalnya. Dan si masa iddah nggak boleh, dia diprioritaskan untuk kembali kepada mantan suaminya. Nah, ini kalau ada yang menikah dianggap batal dan haram. Atau orang menikah dengan mahram, misal anaknya, ibunya, ya, tantunya, yang mahramnya ini tidak boleh sama sekali gitu kan. Atau mungkin juga yang lain itu dia menikah seperti menikah dengan selain manusia ya, seperti nikah sama jin, menikah dengan hewan-hewan kan gitu. Kan itu ada kasus dan terjadi. Itu ada kasus terjadi. Nah, itu semua adalah nikah-nikah yang haram. Baik, Ustadz, ini sekarang kita akan ada beberapa ini ya Ustadz, foto. Nah, ini Ustadz ini ada di Iran ini Ustadz. Jadi ada nikah di usia yang sangat muda. Yang laki-lakinya kalau tidak salah umurnya berapa ya laki-lakinya? Pokoknya sangat muda sekali. Dan yang salah satunya itu di umur 10 tahun kalau tidak salah yang wanitanya Ustadz. 14 sama 10 ya. Nah, itu gimana Ustadz? Yang 14 sama 10 tahun. Ya sebenarnya dalam Islam tidak ada batasan umur. Intinya dianggap masa balik adalah masa di mana dia sudah beranjak dewasa. Makanya ada perubahan-perubahan fisik dari laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki itu mungkin tumbuhnya kumis, rongga suara ya, suara membesar dan postur tubuh juga membesar. Perempuan juga begitu, payudara dan seterusnya. Ini ada perubahan dan ini menandakan mereka sudah meranjak ke tangga siap untuk menjadi tanda kutip pabrik manusia di sini. Artinya menikah tuh mereka menikah nanti akhirnya berkembang biaklah manusia dari rumah tangga itu kan. Tetapi masalah kasus begitu balik menikah ini belum pernah ada statement ulama yang mengatakan itu dianjurkan atau dibolehkan. Tapi tidak ada juga yang mengharamkannya gitu kan. Karena kondisional dan situasi. Misal ada orang mungkin umurnya 17 tahun tapi dia sangat dewasa mungkin. Atau 15 tahun mungkin sangat dewasa gitu kan. Tapi idealnya tentu dia menikah dengan kondisi dia sudah siap dan mapan. Dan siap di sini dan mapan dalam arti kata secara fisik. Karena fisik, ya? finansial atau secara ekonomi itu dia bisa mendapatkannya dengan cara dia melakukan kerja dan setelah itu. Baik Ustadz, ini selain itu kita ada juga, nah ini menarik Ustadz, tadi kan Antum sempat mengatakan haram hukumnya ketika menikah dengan yang bukan manusia gitu. Ini menikah sama seloyang pizza nih Ustadz. Karena apa tuh? Takut dikhianati. Pria Rusia ini menikahi seloyang pizza. Nah, dan mungkin karena enak sekali pizzanya Ustaz. Atau gimana? Ya, saya tidak tahu ini dia akad nikah sama siapa nih. Kalau akad nikah sama pizza itu habis itu dimakan gitu. Nah, seperti apa? Atau seloyangnya kemudian nanti bisa diganti mereknya dan seterusnya. Maka ini tentu hal yang jauh. Kalau dalam agama Islam tentu tidak ada sama sekali. Dan saya yakin juga secara rasional pasti di negara Rusia pun tidak akan mungkin orang menganggap itu hal yang normal.
Ya, Jadi ini hal yang tidak normal ya Ustaz ya? Ya, sama sekali. Pastilah ya. Baik. Terus yang selanjutnya, ini Ustaz, gadis ini mendadak jadi gila karena cintanya tidak direstui orang tua. Jadi syarat salah satu itu menikah itu memang harus ada restu orang tua ya Ustaz ya? Iya. Sebenarnya begini, yang perlu kita titik beratkan dulu makna cinta. Apa itu cinta? Banyak orang salah paham. Di Indonesia pun banyak orang kita tidak paham. Karena dianggap cinta itu pada saat mereka marah-marahan, mereka jalan bersama. Itu substansial yang sangat kecil. Kalau saya mengatakan saya cinta pada Allah, saya cinta pada Rasulullah, saya cinta pada agama, saya cinta pada orang tua, saya cinta pada pasangan, cinta pada anak, apa maknanya? Makna dalam agama kita cinta itu adalah pengabdian dan pengorbanan. Jadi contoh orang mengatakan pada istrinya saya cinta sama kamu, atau dia bilang sama suaminya saya cinta padamu, berarti dia siap mengabdi dan berkorban pada saat itu. Jangan pada saat pasangannya sakit lumpuh misalnya kemudian dia pergi. Atau ada orang yang lebih mapan secara ekonomi kemudian dia meninggalkan. Nah ini kekeliru semuanya. Baik. Nah di sini perlu difahami. Nah cinta biasa yang sengaja dimunculkan sebelum pernikahan ini hal yang mengakibatkan seperti tadi. Baik. Berbahaya sekali nih. Cinta itu dalam Islam muncul setelah menikah. Jadi kalau pacaran kita katakan boleh setelah menikah. Pacaran Sebelum boleh menikah setelah jangan. menikah. Karena pacaran itu akan sangat sama sekali dengan berzina. Baik Ustaz, cinta dilahirkan setelah menikah Ustaz ya. Baik Ustaz, kita break lagi Ustaz ya. Ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik pemirsa, kita kembali di Berita Islami Masa Kini. Baik, ini sekarang kita buka pertanyaan ya dari teman-teman yang menonton Berita Islami Masa Kini. Dan sudah ada pertanyaannya, tadi ditanya memang adalah menunda nikah karena ingin membahagiakan orang tua dulu. Gimana tuh Ustaz? Dia menunda pernikahannya karena aku kayaknya harus bahagiain orang tuaku dulu deh, baru aku nikah gitu. Itu gimana Ustaz? Sebenarnya relatif sekali ya. Karena menikah juga bisa membahagiakan orang tua. Iya, oke. Jadi ini harus lebih dalam lagi. Seperti apa sih sebenarnya yang membahagiakan? Kalau misalnya dia maksudkan begitu dia mendapatkan pekerjaan, selesai kuliah, kemudian dia ingin orang tuanya menikmatin dulu rumah yang dia baru beli atau kendaraan yang dia baru beli, mungkin ini masih ada celah lah. Tapi yang jelas saya yakin semua orang tua yang insya Allah masih normal, pasti dia akan sangat bahagia kalau melihat anak-anaknya menikah. Apalagi kalau punya cucu Ustaz ya. Nah iya, Makanya mereka lebih sangat gembira sebenarnya. Makanya, jadi akan lebih bahagia kalau misal sudah punya cucu itu, Masya Allah, kebahagiaan untuk orang tua kita juga Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, tadi sedikit lagi, memang ada pertanyaan lagi tentang yang, ini gimana nih Ustaz, kalau misal orang tua akhirnya memang benar-benar melarang anaknya nikah memang karena alasan pendidikan ini, gitu, alasan pendidikan gitu. Jadi dia, kamu nggak boleh selesai kamu S1, itu memang benar-benar melarang, apa yang kita harus lakukan Ustaz? Ngomong ke orang tuanya gimana tuh Ustaz? Tentu yang pertama harusnya mendoakan dulu orang tua, dan kebanyakan penolakan terjadi karena belum adanya ilmu kan gitu. Jadi bagaimana dia sekarang menjelaskan ke orang tuanya tentang dalil-dalil yang ada, ya, motivasi-motivasi dalam agama. Karena memang orang tua yang melarang anaknya menikah misalnya, sementara anak ini terlihat memang berbahaya, bisa terus dalam hal yang haram. Ini egoisme, ini nggak boleh sebenarnya. Baik. Dia sebagai orang tua mungkin punya tempat pelampiasan biologis, tapi anak-anaknya. Nggak ada, Saya Ustaz. menemukan beberapa teman-teman mahasiswa di kampus yang sempat menanyakan kepada saya, mengatakan, Ustadz, saya sudah ngikutin pengajian, saya sudah mulai dekat dengan agama, terus saya merasa fitnah besar sekali di kampus, godaan dari lawan jenis, dan saya ingin menikah tapi orang tua saya berikan syarat, kamu harus S1 dulu, nanti selesai S1 kejar lagi prestasi S2, S3. Prosesi menyelesaikan pendidikan ini itu akan terganggu sebenarnya dengan adanya syahwat yang ada, gitu kan? Karena ini gejolak jiwa. Orang membutuhkan biologis itu sama dengan orang kalau lapar butuh makan. Baik, Ustaz. Ada umur tertentu di mana memang tidak bisa seseorang itu menghindar. Dia pasti akan membutuhkan itu. Maka pelampiasan ngomong sama lawan jenis, pelampiasan mencium, memeluk itu ada. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Al-ayah. Allah mengatakan sesungguhnya telah dihiasi pada diri laki-laki perasaan hub, cinta, syahwat, diikuti dengan syahwat pada kaum wanita. Maka ada di mana orang tidak bisa membendung itu seperti dia pada saat. Nah, Islam mengajarkan dengan menikah. Dan saya punya beberapa teman-teman pada saat masih sekolah S1 di Madinah dulu, mereka menikah pada saat lagi kuliah dan prestasinya tidak terganggu. Malah mereka jauh lebih tenang, bisa menjalankan urusan rumah tangganya, bisa menjalankan pendidikannya dengan baik. Masya Allah, ini mudah-mudahan para orang tua mendengar nih nasihat dari Ustadz, lebih tenang Ustadz ketika sudah menikah malah ya. Baik Ustadz, jadi gimana Ustadz kalau misal pertanyaan yang masalah bagaimana cara menyeimbangkan itu
kan antum melihat sendiri kan ketika teman-teman antum ada yang menikah tapi malah prestasinya oke-oke saja gitu, malah lebih baik mungkin gitu. Itu gimana antum melihatnya, Ustaz? Ya, saya sayangkan sekali ya, banyak di antara umat Islam, semoga Allah berikan hidayah. Mereka lebih bangga anaknya keluar dengan pacarnya. Bahkan dengan gonta-ganti pacar. Sebentar pacar yang A datang, kemudian tetangga semua melihatnya. Dan dia merasa itu bukan aib. Dia merasa itu adalah, oh, siapa itu? Itu pacar anak saya. Dengan bangga dia sampaikan. Nanti bulan depan putus, datang pacar yang baru lagi. Terus menerus ganti-ganti pasangan yang haram ini. Orang tuanya anggap itu adalah sebuah prestasi, bahkan kebanggaan. Tapi pada saat anaknya dibuatkan tenda untuk menikah, yang jelas-jelas halal dalam agama, tidak gonta-ganti pasangan dengan itu, ini malah malu dengan tetangga. Maka ini hal yang mesti diperbaikin sebenarnya, persepsi saja. Baik. Ustadz, kalau misalnya masalah, ada kan beberapa teman-teman ngelihat dia udah sahabatan gitu ya, tapi ketika nanti anak kamu nikah sama anak saya ya, itu gimana Ustadz kalau di dalam Islam, Ustadz? Ini ada hadis yang menjelaskan sebenarnya. Jadi hadis Nabi SAW berbunyi, jangan kalian bercanda dan main-main di 3 hal. Di pernikahan, di rujuk, dan di perceraian. Jadi pernikahan misalnya gini, saya mengatakan kepada teman saya punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Nanti kalau anak kita dewasa, kita nikahkan ya. Kalau teman saya mengatakan, iya, ini berarti ada kaitan, ada hukum syar'i di sini. Anak-anak nanti kalau sudah besar tidak boleh dinikahkan langsung kecuali sudah disampaikan. Dulu pernah ayah dan ibu jodohkan kamu sama si fulan. Setuju nggak? Kalau dia mengatakan enggak, saya nggak mau, ya sudah. Oh, hilang itu Ustaz ya? Terbatalkan karena yang sedang kita ikat adalah anak-anak tersebut. Baik. Yang kedua masalah rujuk. Orang kalau cerai, laki-laki mengatakan pada suaminya, saya ceraikan kamu. Kalimat ini sudah membuat mereka harus terpisah secara hukum syari sementara. Ada masa iddah, 3 kali masa haid. Di 3 kali masa haid ini, kalau si laki-laki atau si perempuan, suami istri ini mereka baikan, mereka berhubungan biologis, mereka saling memaafkan, otomatis rujuk. Tanpa akad nikah pun di sini boleh. Kecuali kalau sudah lewat masa iddah 3 bulan, barulah kemudian mereka harus akad nikah baru. Yang ketiga adalah masalah cerai. Nggak boleh laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu, atau selalu ngancam kalimat cerai. Ini kalau diucapkan bisa terjadi. Itu benar-benar cerai Ustaz itu. Maka nggak boleh di sini orang bercanda dengan kalimat itu. Karena itu masalah penghalalan kemaluan istrinya atau haramnya. Gitu. Kalau ancaman itu boleh, maksudnya gimana? Kalau kamu benar-benar pergi keluar, kita pisah. Itu gimana Ustaz? Benar-benar akan pisah. Kalau misalnya pisah itu kan masih kata-kata. Sampai kata para ulama gini, kalau ada seorang wanita di tangga, kemudian ini kebetulan disampaikan oleh dosen kami, beliau dulu salah satu hakim di pengadilan agama Madinah. Beliau ngajar fikih di tingkat 3 kuliah kami dulu. Beliau mengatakan kalau hukum fikihnya sampai ulama bilang kalau ada seorang wanita naik tangga, pasti tengah-tengah tangga suaminya bilang kalau kamu naik saya ceraikan, kalau kamu turun saya ceraikan. Maka kalau perempuan tidak mau diceraikan dia harus turun dari tengah-tengah tangga. Saking beratnya kalimat itu. Makanya kata Nabi SAW, amal halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Artinya itu darurat sekali dipakai. Dan itu syaratnya pasangan kita melanggar agama dan sudah diingatkan berulang kali tidak mau, barulah kita membuka pintu itu. Baik Ustaz, ini udah kita mau habis nih acaranya hari ini. Minta nasihat antum Ustaz untuk untuk hari ini Ustaz. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ibadah, saudaraku seiman. Jangan ditunda. Setiap ada kesempatan, peluang, maka kerjakanlah. Karena kita tidak tahu ajal kapan datang. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pada saat istrinya meninggal dunia, di malam takziah beliau menikah. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda menikah? Bukankah ini malam sedih? Kata Imam Ahmad, saya khawatir kalau saya juga meninggal malam ini, bertemu dengan Allah, sementara saya dalam keadaan bujang. Artinya saya punya kesempatan menikah, kenapa tidak? Secara syar'i. Beda perempuan yang harus punya masa iddah misalnya. Saking pentingnya masalah pernikahan. Yang kedua bagi orang tua, jangan tunda pernikahan anak-anak. Kesian mereka itu, mereka punya hawa nafsu, mereka interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Jangan biarkan mereka terjerumus pada yang haram. Bagaimana bisa anda bangga anak-anak anda pacaran, pergi ke bioskop, pergi kemana-mana, bisa berbuat zina, dan anda tidak bangga dengan mereka menikah, dan dianggap sebuah hal yang kurang. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, kalaupun mau melampiaskan biologis, lampiaskan setelah menikah. Dia pacaran setelah menikah. Maka itu sepuas-puasnya, nggak ada masalah. Walaupun sampai hamil itu halal saja. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung kita selesaikan Ustaz hari ini. Acaranya selesai. Baik, akhir kata saya Teguh Wisnu dan Ustaz Khalid Baslama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.